Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel Ki Jangker X. Pada cerita horor, cerita misteri kali ini kita akan mengangkat satu judul, yakni minum air bekas pemandian jenazah. Cerita ini adalah sebuah cerita nyata yang mana pernah dialami oleh seorang wanita, sebut saja namanya Suci. Suci terkenal dengan parasnya yang cantik dan imut, sangat mempesona dan bikin semua mata menjadi tertuju kepadanya saat dia ada di tengah umum. Akibat kecantikannya, sang Suci pun akhirnya banyak yang iri dengki terhadapnya. Terlebih lagi teman dekatnya sendiri. Suci di mana-mana disukai orang dan sangat banyak yang senang dengan si Suci. Sampai pada suatu hari si Uci berkenalan dengan seorang pengusaha besar yang mana beliau adalah manajer sebuah tambang batu bara. Akan tetapi di sisi lain, teman Suci sendiri, dia merasa tersaingi oleh kecantikan Suci, sehingga si Ira sebagai temannya Suci tadi ingin mencari jalan untuk menyingkirkan si Suci untuk tidak menjadi saingannya ketika dekat dengan seorang pengusaha tambang batu bara. Sampai pada waktu ketika si Suci tidak menyadari bahwa ternyata di setiap air minum dan air pemandian yang ada di rumahnya telah dimasukkan air jenazah bekas pemandian gadis kecil yang baru meninggal dunia. Sebenarnya kejadian itu dialami Suci ketika si Ira sering tinggal bersamanya, namun tanpa diduga ternyata Ira memiliki hati busuk dan merasa tersaingi serta diam-diam ingin menyingkirkan si Suci yang selama ini telah berbuat baik kepadanya. Namun beberapa hari setelahnya itu, di samping rumahnya ada seorang gadis remaja yang telah meninggal dunia. Dan tidak disangka bahwa si Ira diam-diam mengambil air comberan bekas pemandian jenazah tersebut dan dilakukan ritual-ritual khusus untuk mengguna-gunai atau mencelakai si Suci teman dekatnya sendiri. Pantas Suci pernah sering menemui ketika dia mandi, kenapa di bak mandinya itu terdapat seperti lumpur ataupun pasir. Bahkan di tempat air minumnya juga terdapat seperti pasir. Suci pun tidak menyadari bahwa ternyata dia sedang diperbuat atau diguna-guna oleh teman dekatnya sendiri. Namun selang beberapa lama, sekitar beberapa bulan, tiba-tiba Suci jatuh sakit dan mukanya pun terlihat seperti mayat dan perutnya membesar seperti orang terkena penyakit tumor. Sampai pada akhirnya dia pun mencoba mencek kesehatannya di kedokteran dan ternyata dokter pun menyatakan dia tidak mengidap penyakit apa-apa. Namun kondisi Suci semakin hari semakin parah dan mukanya juga terlihat kusam, sehingga mukanya pun terlihat sangat jelek dan orang-orang tidak mau lagi dekat dengannya. Sampai pada suatu hari ada seorang spiritual yang memiliki kemampuan tingkat tinggi dan melihat ternyata Suci telah kena guna-guna air pemandian jenazah yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan betul saja, dugaan Suci ternyata yang berbuat itu adalah teman dekatnya sendiri. Ketika pada suatu hari ada satu teman dekatnya lagi yang sedang mengobrol lewat telepon dengan si Ira.
Si Wati sedang berteleponan dengan Ira, dan Ira pun ternyata di dalam pembicaraan di telepon itu mengatakan kata-kata jelek dan ditujukan kepada Suci. Spontan Suci pun kaget dan baru ngeh dan menyadari ternyata selama ini musuh di dalam selimut adalah Ira sendiri yang secara langsung didengar oleh Suci ketika saat bertelepon dengan si Wati. Namun si Suci memiliki hati yang luhur. Dia tidak mau langsung si Tusi ini marah, akan tetapi dia marahnya secara diam-diam sampai pada akhirnya dia selalu berobat ke sana kemari untuk menghilangkan penyakitnya. Nah, akhirnya Suci pun setelah berobat ke spiritual dan berangsur-angsur mulai sembuh. Namun orang-orang yang memiliki sifat iri dengki yang menghalalkan segala cara untuk mencelakai orang lain tentunya suatu saat nanti akan mendapatkan karmanya. Dan benar saja akhirnya si Ira pun mendapati karma dari sifat buruknya, dimana si Irma dia di dalam perjalanannya mendapati kecelakaan dan anggota batang tubuhnya ada yang patah, sehingga si Ira pun tidak bisa merawat dirinya. Dan juga akhirnya dia menemui seperti apa yang dialami oleh Suci, yakni tidak mampu merawat dirinya sendiri, bahkan seperti bangkai hidup yang terbaring kaku di atas tempat tidurnya. Itulah karma dari perbuatan jelek. Siapa yang menanam kejelekan maka dia akan menuai hasil jeleknya. Meskipun orang-orang yang dizolimi tidak membalasnya secara langsung, akan tetapi alam semesta akan memberikan balasan yang setimpal. Semoga cerita singkat tentang meminum air jenazah pemandian mayat ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua agar tidak menggunakan jalan-jalan yang tidak diridhoi yang Maha Kuasa. Terlebih lagi akibat hati kita tidak ridho melihat kesuksesan orang lain, sehingga nafsu serakah iri dengki menghantui jiwa kita dan akhirnya terjerumus pada jalan-jalan kesesatan. Sampai berjumpa lagi di channel Kijangker X, channel cerita horor selanjutnya.